Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Gagak. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kepadamu kami sandarkan kehidupan kami. Terangilah langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang mana peristiwa itu hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita bayangkan? Bahkan hal itu di luar pemikiran dan rencana kita. Contohnya seperti ini saudaraku. Di saat kita sedang ada suatu masalah dan sangat memerlukan bantuan, kita teringat ada satu teman kita yang pernah kita bantu. Kemudian dengan percaya diri kita datang ke tempatnya untuk meminta bantuannya. Kita sudah yakin ini bahwa teman kita itu pasti akan membantu kita. Tetapi ternyata harapan kita itu meleset. Dia tidak mau membantu kita, malah dari sikapnya kelihatan sekali kalau dia merendahkan kita. Dengan begitu kita akan kecewa, sedih, dan marah. Namun tanpa kita sangka-sangka, di saat itulah muncul orang lain yang tidak terpikirkan oleh kita, bahkan di luar jangkauan otak kita, justru datang untuk memberikan bantuan lebih kepada kita. Saya percaya hal seperti ini kita semua pernah mengalaminya, bukan? Di dalam Alkitab kita juga menjumpai hal seperti ini. Apa yang tidak dianggap oleh manusia justru dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat-Nya. Tuhan memakai burung gagak untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk memberi makan kepada Nabi Elia di Sungai Kerit ketika terjadi kekeringan panjang. Padahal menurut kitab Taurat, burung gagak ini adalah salah satu burung yang diharamkan. Imamat 11 ayat 15. Nabi Elia mungkin tidak akan mengira kalau yang diutus Tuhan untuk mengirim roti dan daging baginya adalah burung gagak yang justru diharamkan oleh Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 28 mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku, Tuhan tidak pernah kekurangan cara dalam menolong kita. Ketika kita mengalami kegagalan dan keterpurukan, dan apa yang sudah lama kita rencanakan, kita harapkan dan kita gumulkan tidak sesuai dengan pengharapan kita, di saat seperti itulah Tuhan akan mengirimkan gagak-gagak rohani sebagai kepanjangan tangannya untuk menolong kita, saudaraku. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, tetaplah percaya dan libatkanlah Tuhan dalam segala perkara kita. Jangan berpikir untuk mencari jalan keluar di luar jalannya Tuhan. Apalagi mengandalkan manusia yang kita harapkan akan dapat membantu kita. Percayalah
Kalau itu terjadi, mata kita akan dicelikkan oleh Tuhan. Karena justru Tuhan akan memakai burung gagak dan orang-orang yang tidak pernah kita duga untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami sandarkan pengharapan dan hidup kami kepadamu. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan, dan bawalah kami masuk dalam rencanamu yang indah. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.